Pertemuan Jokowi dengan Prabowo dibenarkan ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Pertemuan berlangsung Sabtu siang, dimulai sekitar pukul 13. Pertemuan berlangsung sekitar hampir 2 jam. Ketemu lagi dengan Om Begawan. Sejak muncul kabar kalau Presiden ke-7 dan ke-8 bertemu di Kertanegara itu, berarti tempatnya Pak Prabowo. Kediaman pribadi itu Sabtu kemarin. Nah, isu di luar itu macam-macam. Ya, yang celebung lah. Kalau di media mainstream atau pemberitaan resmi, jelas itu positif. Seolah digiring. Ada pembicaraan atas nama kepentingan bangsa. Ya, kebangsaan lah, dan perbaikan, demi perbaikan bangsa ini yang sekarang lagi corat marut. Intinya duduk buat urusan kekuasaan, kabare, atau nggak kepentingan Pak Prabowo Dewi, enggak, atau demi anak-anaknya Jokowi, enggak, beritanya mereka. Tapi benarkah yang terjadi begitu? Lah, orang bebas kok menilai, oh nggak masalah, memaknai, mengartikan macam-macam, ya ngompol juga boleh, ento. Meyakini atau tidak meyakini, beda pendapat boleh. Nah, peristiwa kemarin itu, Sabtu kemarin itu, asal nggak kemudian memaksakan loh kesimpulan pada orang lain. Harus podo aku, harus podo kowe, enggak. Ya kalau ora podo, tidak sama melihat apa yang terjadi dari sudut masing-masing, tidak melihat apa yang terjadi, itu urusan masing-masing. Karena kan melihat sesuatu itu kan bisa dari beberapa sudut loh. Terus yang benar gimana? Nah ini. Nah tentu Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan Tuhan yang Maha Kuasa yang tahu. AWDW cuma menebak-nebak. Tapi termasuk para pas-pampres juga yang Sabtu kemarin ada di lokasi. Mungkin ngerti sesungguhnya, tapi kan nggak boleh cerita. Tapi soal apa yang diobrolkan? Apakah soal kepentingan bangsa, apa negosiasi politik? Ya keduanya sama-sama yang tahu itu sama yang ngecat Lombok. Bagi Om Begawan sendiri, sebelum mengartikan pertemuan Pak Prabowo dan Jokowi, justru malah mempertanyakan pertemuannya itu sendiri. Beneran itu berlangsung? Atau sebuah berita bohong? Atau hoax aja? Aku ngomong ini kan ya ora asal. Mesti akeh sing ra trimo kalau saya bilang hoax. Om Begawan bisa memaklumi ada deretan data pendukung atau basis argumen mengapa pertanyaan atau keraguan itu muncul di benaknya Om Begawan. Ini sadurunge kuwi kita lihat sama-sama ya. Apa yang ada di media lebih rame berita pertemuan, isi pertemuan atau tanggapan banyak pihak. Lho sing coba di informasi yang tersebar itu. Kan di media mainstream pada berlomba-lomba ngasih respon, pendapat, latar belakang yang kasih komentar. Ya ada banyak latar belakang politisi, ada pejabat, partai, relawan. Yang paling oke itu. Influencer wakai tenan itu. Pating celebung itu. Nah itu pendukungnya mereka, Jokowi. Kalau ngompolers mau tahu, keterangan kabar pertemuan keduanya itu disampaikan sama Kompol Syarif. Itu pas panpresnya Pak Jokowi. Menurut cerita Pak Kompol itu, dudu ngompol Pak Kompol. Ketemu sampai 2 jam lamanya. Wah suwe itu, nek ngopi sorong cangkir. 4 mata atau berdua. Jare besti, katanya Jokowi dukung Prabowo. Yakin nek presiden keputusannya masih on the track. 2 jam ketemu kok gak ada dokumen iblas. Gak ada bukti keduanya beneran ketemu. Fotonya mana? Hasil pembicaraannya apa? Foto, video atau gambar yang tersebar yang menampilkan keduanya. Itu semua dokumen pertemuan lawas. Yang disebarkan tuh lawas itu. Memang Sabtu kemarin itu yang menampilkan itu ada yang menampilkan itu visual atau for rider ngawal Innova, jadi yang nguing-nguing itu loh, tatat wok-wok. Terus ada yang ngawal Alphard masuk ke rumahnya Pak Prabowo di Kertanegara. Ini ya gue mau, belas gak ada bukti sama sekali.
Emang sing numpak itu sapa kan ra nek sing ngerti. Nek beneran nggak lagi ada ketegangan antar mereka, ya sih ora cocok, sih baik-baik saja, pasti ra ngono kuwi. Pasti well saja, terbuka aja. Kenapa nggak memperlihatkan diri? Kemudian di seputar rumah pribadi Pak Prabowo, dada-dada misalnya. Contoh sebelum penutupan Kongres PSI itu, Pak Prabowo mampir ke Sumber toh. Sumber tahu Sumber di Surakarta sana. Wartawan kan bebas syuting, merekam apa yang terjadi. Sesuai dilantik presiden, tak lama Prabowo yo ke Solo tuh Pak Prabowo. Diliput bebas saja. Malah wartawan do melu dikabari tuh, wan budal neng wedangan saya. Biar kalau ngambil gambar biar angel gitu. Biar pas. Termasuk ganyi jagongan dulu di wedangan. Lalu bisa merekam pertemuan Jokowi Prabowo di wedangan waktu itu. Lah utawa pernah dijak ngemi barang kan orang ngerti itu para wartawan. Yang juga tersebar waktu Jokowi datang ke istana. Pakai baju putih dengan mobil BMW abu-abu. Itu ya rekaman lawas itu. Boleh dicek. Dan tak pastikan bukan di Kertanegara loh itu. Loh kok Om Begawan yakin ngono? Lah padha merung kabeh tuh orang mencermati rekaman itu loh. Harusnya teliti. Genah ketok pasukan penjaga berseragam merah. Kan kuwi onone nang istana. Ora entuk dipakai bertugas. Nek dudu di istana ndak boleh. Bukan di Kertanegara itu. Pernah juga Jokowi neng omahe Pak Prabowo di Kertanegara itu nganggo hem batik ireng biru. Keluar dari situ wis peteng itu. Udah mau malam. Itu dudu dek wingi. Bukan Sabtu kemarin itu. Wis lewat suwe itu beritanya itu. Rekaman udah lama, bukan rekaman yang baru. Mosok pertemuan Sabtu siang dari jam 1 sampai jam 3 sore kok peteng dedet. Ini analisa Om Begawan loh. Cuma menilai-nilai aja loh, menimbang-nimbang. Kenapa Om Begawan jadi ragu bahwa itu pertemuan benar antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Yang pertama tadi nggak ada dokumentasi. Yang kedua gambar-gambar itu tidak sesuai dengan situasi kondisinya. Lawang jam 1 jam 3 sore peteng dedet. Lo sak mendung-mendungnya loh. Mau hujan nggak akan terlihat gelap. Atau bila ada yang posting mereka berdua terlihat makan malam. Itu videonya asli. Neng tidak menggambarkan pertemuan itu terakhir Sabtu kemarin. Jadi Om Begawan agak ragu, boleh ragu. Ini cuma meragukan. Nah di postingan atau unggahan channel YouTuber Nusantara, visualnya ya bukan pertemuan pas satu jelas. Mereka fokusnya membangun narasi aja itu. Itu cuma akan menggiring opininya masyarakat sing bodoh-bodoh. Kalau Begawan nggak mungkin terpancing. Bila Jokowi dan Pak Prabowo bertemu, berpikiran keduanya solid, masih saling support. Solid apa? Ya gak masuk akal wae. Setakut apa keduanya mesti melarang media meliput? Kalau benar-benar ada pertemuan loh. Kenapa nggak dibuka aja? Masyarakat kan butuh berita itu. Malah batasan meliput Sabtu 4 Oktober kemarin. Bukan di pagar rumah Pak Prabowo loh itu. Itu bisa 50-100 meter dari rumah. Dijauhkan berarti genah jadi pertanyaan. Kenapa tidak terbuka aja? Kenapa didelik-delik? Jaraknya meliput sampai jauh banget. Mobil yang diizinkan melintas, kocone yuk berwut kabeh tuh. Gak ketok saka njaba. Walaupun pertemuan siang hari, Jokowi sing hobine dada-dada nek ketemu wartawan. Biasanya loh itu. Ngopo kaca mobilnya gak dibuka? Iki kabeh kan sing ra kaya biasane. Lah ini makanya Om Begawan jadi ragu-ragu. Masa Pak Jokowi mungkin lagi sakit mata misalnya. Kalau orang Jawa itu belen itu. Jadi gak buka kaca mobilnya. Nanti takut wartawannya ketularan kan ya tidak mungkin. Kan ada dokter kepresidenan yang harus merawat Pak. Jokowi itu kan mantan presiden. Loh ketemu 4 mata. Tentu kesehatan mata semua terjaga dong. Antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ini malah nanti saya ini.
Lah iya loh, pasti dia pengen bisa terekam jelas. Ke syuting hubungannya masih baik-baik. Loh semakin ada hal-hal yang mencurigakan, semakin Begawan jadi curiga gitu. Sebagai seorang mantan presiden, sudah sejak sekarang mendeklar dukung Pak Prabowo 2 periode. Loh, gak berani ketemu orang yang didukung dengan menampakkan diri, dengan cetro welo-welo. Kenapa takut? Loh, itu orang masuk akal loh bos. Ingat loh, ketemunya juga siang hari. Artinya nek jurnalis lali nggawa lampu blitz penerangan ya gak masalah, pasti cetro gambarnya. Dilalah Jakarta kemarin ya panas, cerah. Soal pencahayaan nggak kurang-kurang. Ayo, kok gak pada memperlihatkan diri? Aneh kok, janggal kan itu. Jadi boleh Begawan memperkirakan itu berita itu tenan pora. Yang ketemu tuh Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bener pora itu. Makanya balik ke pertanyaan awal. Kenapa tidak ada satupun visual, entah berupa foto atau cuilan video dokumentasi pertemuan kemarin antara Pak Prabowo dan Jokowi? Nek yang ini wae dirahasiakan, ketemunya aja dirahasiakan. Sepenting apa, segenting apa? Kan wajar aku mempertanyakan. Nek Sabtu ada pertemuan Presiden Prabowo dengan Jokowi. Lah ini tenanan apa-apa sapus. Loh saya meragukan kan boleh. Setakut apa sih yang bikin keduanya atau salah satu di antaranya melarang tampilan terlihat di media? Kalau Pak Prabowo pasti berani. Dia seorang militer, nggak bakal ditutup-tutup. Ketemu dengan siapapun, Pak Prabowo pasti berani. Loh apa awalnya pertemuan mau dirahasiakan? Mungkin loh, terus bocor. Ada yang melihat, karena kan di situ ditunggu nih para media-media itu siang malam itu. Mungkin nenek sing mikir, nek rahasia, lah kok Kompol Sarip bilang sendiri, ngasih keterangan ke media. Lah kan iso wae dikongkon bose pas meh tekan ngomahe Pak Prabowo kok akeh wartawan. Jadi sisan dia diminta ngomong. Ya, dibanding ditakoni wartawan ini ngomong sih. Lu maunya jadi sembunyi-sembunyi kita ini. Loh, kok gak iso dari rentetan sing wis tak sampaikan mau kayak apapun. Kudune yo gak ada larangan loh. Wong Kompol Sarip aja sudah memberikan keterangan. Atau batasan-batasan yang ketat buat peliputan pertemuan keduanya. Segenting apa sih? Sepenting apa sih? Serahasia apa sih pertemuan itu? Kenapa tidak dibuka aja? Kalau demi kebangsaan loh ini. Demi kepentingan negara loh ini. Kenyataannya kan tidak begitu. Lah Begawan akhirnya narik benang simpul. Iki soalnya jane ra eneng pertemuan ning diklaim ada pertemuan bisa. Iso salah juga kesimpulan kuwi. Ya ora mesti bener kesimpulan Begawan. Atau pula mungkin keduanya lagi nggak cocok. Ijeh emosi-emosine di serang masalah ijazah palsu. Termasuk Gibrannya juga diragukan ijazahnya. Kok Pak Prabowo nggak ngewangi ya? Mungkin lagi emosi. Atau ada konflik istilahnya. Lah kabar kemarin apa mungkin labrak-labrakan. Oh ya caci lian nesun-nesunan. Lah nek wong sing ra gantuk misalnya lagi nesunan jotaan padha emosine. Lah terus kudu ketemu wartawan kan ya lucu. Gak mungkin ditampakkan di media. Ini mungkin loh ini. Loh bagi politisi bila nongol di depan wartawan, perasaannya harus saat senang, saat gembira, bahagia. Pemain sandiwara kalau politisi itu. Nek pas mutung nesu emosi yo wajahnya masuk loh bos. Nanti statementnya welek tampilannya wis elek sak kabahe, makanya politisi nggak berani gitu. Politisi itu harus tampil yang paling bagus. Nah, mungkin tampil sing ora genah. Kuwi genah sesuatu yang nggak kayak biasanya. Ditambah pas minggunya itu loh. Kan ada hari ulang tahun TNI. Kenapa Pak Jokowi gak hadir sendirian? Wes genah sesuatu itu. Dan alasannya
hadir di hari ulang tahun TNI itu takut kepanasan. Hah? Loh, karena takut kepanasan itu ketemu sama Pak Prabowo itu jam 1, jam 3 siang loh. Ya panas podo wae. Loh, Anda tidak ada apa-apa, kenapa Jokowi tidak datang di hari ulang tahun TNI? Lalu misalnya di Kertanegara benar-benar datang, kenapa HUT nggak datang? Ini alasan yang ketiga juga. Loh, berdasarkan chatting jurnalis sama Kompol Syarif. Nah, ini kayak jebule Pak Jokowi sih pemulihan ternyata. Takut kepanasan, pemulihan kulit. Jadi kalau kena panas tuh nanti bisa tambah sakit. Dianjurkan sama dokter kepresidenan, ojo kepanasan sih. Makanya mungkin waktu di Kertanegara itu tutupan raketok itu. Mobil AC masuk rumah AC, keluar ya serang ngerti. Nah itu yang dicurigakan. Oh, jadi makanya pas ODW ke Kertanegara itu di rumahnya Pak Prabowo ya jendelanya dibuka, nanti kepanasan. Dan gak kena paparan matahari. Gak dilakukan jumpa pers. Juga karena sakitnya Pak Jokowi itu. Itu alasan yang keluar loh. Ya ini dihubungkan dengan ketidakhadiran di hari ulang tahun TNI ya karena takut kepanasan. Loh, nih hari ulang tahun TNI takut kepanasan, kalau yang lain gak takut kepanasan kan lucu no bos. Apa ya gak iso nih. Lo nyampaikan hasil pertemuan rodok sore misalnya kan bisa. Bar ketemuan dengan Pak Prabowo jumpa pers di sebuah rumah makan sing iyup edung full AC. Biar Jokowi ora tambah loro kena matahari. Kenapa? Enggak seperti itu yang dijalani. Masyarakat kan butuh berita ini dari orang nomor 1 di Indonesia dengan mantan orang nomor 1. Apapun kan ya bisa diupayakan buat mengabarkan, menyampaikan pertemuan. Di-share lah foto nih, ketemu di rumah Pak Prabowo di Kertanegara. Itu di ruang apa? Apa sambil makan, ngopi, suguhane apa, wedange jahe apa jamu. Klambine yang dipakai apa, itu saya kepiye. Nah, yang makin kesini makin aneh tuh pemberitaannya. Yang banyak pihak dong komentari pertemuan kui, berita pertemuan gak banyak karena reneng gambare. Kok responnya macam-macam? Lah wong rene buktine gambar kok direspon. Lah keduanya ngerembug apa ya ora jelas lho. Dadi sing ame dikomentari apa coba? Coba cek yang disampaikan Pak Prasetyo Hadi Menseknek gitu, ke wartawan. Tentang pertemuan kuwi gimana coba? Bung Pras ditakoni. Emang sing diomongke apa coba? Jawabnya ngene ini. Pertemuan itu sebagai silaturahmi Jokowi sama Pak Prabowo. Kebetulan Pak Wapres pas di Jakarta mampir itu. Mampir. Ya semacam Pak Prabowo kalau di Solo kan ya mampir juga ke Sumber. Jadi Pak Jokowi ke Jakarta ke tempatnya Wapres terus mampir ke rumahnya Pak Prabowo. Ceritanya mau ngono tok. Lah terus apa itu? Lah sekarang dibahas apa nek ngono kuwi? Terus juga yang dibahas oleh mereka berdua yang akeh masalah kebangsaan itu terus apa? Termasuk memberi masukan ke depan apa itu? Loh supayanya apa untuk isu-isu tertentu kalau itu memang ngobrolnya tentang kebangsaan? Kebangsaan sing kepiye loh, saya jadi heran. Nah, ngerti kan sekarang? Model atau tipologi penjelasan Bung Pras nek ngono kuwi lho, kan normatif. Ya sekedar menjawab pertanyaan wartawan sakenane lho. Mosok 2 jam muter-muter ngono. Gak ada topik sensitif tentang kebangsaan misalnya. Yang lagi jadi pertentangan antar keduanya misalnya. Tentang ijazah palsu misalnya. Tentang korupsi misalnya. Dan lain sebagainya. Mosok renek gitu. Ini menandakan bila Bung Menseknek gak ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Emang gak dikasih tahu? Atau memang ragu-ragu kalau ada pertemuan itu? Apa saja yang diperbincangkan keduanya? Kan gak jelas itu. Bisa jadi agenda pertemuan itu sebelumnya gak dirancang, mendadak. Malah sok dikabari Jokowi mau mampir aja sebelum duhur itu loh. Lalu gerobakan mempersiapkan penyambutan Jokowi. Tidak dijadwalkan lah sama sekretaris militernya presiden itu. Nah, tapi ojo loh ini. Awalnya gak ada agenda pertemuan. Memang sengaja begitu Pak Jokowi itu mendadak datangnya. Terus gandeng Pak Jokowi ngerti
bahwa Pak Prabowo Sabtu siang di rumah, dia ngerti itu. Langsung ngabari. Dia OTW ke Kertanegara. Ya, kedandapan para pas pampres. Kedandapan tahu lah. Wah, bingung gitu. Udah bingung. Lalu untuk kepiye? Terus barikade yang biasanya hanya dilakukan penjagaan di gerbang rumah terpaksa digeser menjauh agar fotografer media gak jepret ke dalam rumah. Nek Jokowi tekan kono gak disambut Pak Prabowo. Ini perkiraan gue. Aku tadi kepikiran gitu. Ojo-ojo pas tekan pelataran rumah Pak Prabowo juga gak keluar, bisa juga terjadi. Maka gak ada berita yang jelas. Apa selama 2 jam Jokowi nunggu di mobil? Gak diterima. Terus dia muter balik. Karena Pak Prabowo ternyata gak ada di rumah. Itu ya bisa. Ya selain emang butuh istirahat, Sabtu libur, juga persiapan tenaga buat hari Minggu, upacara hari ulang tahun TNI. Ingat loh, Pak Prabowo itu usianya sudah lansia. Wis 80 tahun. Buat jaga stamina. Berdiri lumayan lama di luar ruangan. Meski ada eyup-eyupane. Ya beda dengan yang di bawah 60-an tahun. Seperti Begawan itu masih fit. Kalau presiden ngeladeni kabeh penjualannya ketemu, kabeh ditemu, ya mesake. Nah ini yang justru Begawan jadi curiga. Oh, ragu-ragu bahwa kemarin itu ada pertemuan Pak Prabowo dengan Jokowi di Kertanegara. Justru dengan menggeser barikade alias batas wartawan bisa ambil gambar, Pak Prabowo atau orang dekat presiden sih jaga nama Pak Jokowi. Ya intinya ngono lah, mungkin orang dekat istana juga minta para petinggi partai kondo ngasih komentar sing nutupi apakah pertemuan empat mata beneran terjadi atau tidak. Kan nggak ada jawaban yang pasti. Yang ditamoni sama yang namu. Jane sing dirembuk wopo kan. Nek petinggi partai bicaranya nebak-nebak, tidak sesuatu yang pasti, apakah beneran topik ini sing dibicarakan? Kan ngompol yo sah toh kalau ragu-ragu. Gawe analisa sing nebak-nebak kan juga boleh. Tapi nebaknya Begawan nggak ngawur, pasti ada alasan-alasannya. Tadi bisa saya sebutkan kan. 1, 2, 3, 4 alasan. Orang asal nyodorkan asumsi yang blas reneng faktane. Faktane sudah saya haturkan. Ngompol nyodorkan dugaan tidak ada ketemuan di antara keduanya kan boleh. Dengan alasan-alasan tadi. Sehingga juga bisa divalidasi, dicek kebenarannya. Jadi ngono ya, jelas banget toh. Bukti ini terlihat kuat. Antara benar mereka bersua atau sakjane orang bertemu sama sekali empat mata. Atau datang tapi nggak ketemu terus balik, bisa terjadi. Bila pun beneran ngobrol berdua, kok gak kayak yang sudah-sudah keduanya ngomong di depan wartawan bareng. Apa sih yang ditakutkan? Menjelaskan pertemuan pada wartawan apa? Krusialnya apa? Gentingnya apa? Lah ora kuwi sik. Kenapa belas gak ada dokumen? Foto, video pendek tentang pertemuan Jokowi, Pak Prabowo di Kertanegara. Itu loh yang marah Begawan itu ragu-ragu dan tidak cepat percaya bahwa Sabtu wingi kuwi ada pertemuan Jokowi dengan Pak Prabowo. Gitu aja ya. Ini boleh Begawan mendapat. Oke, jangan salah paham. Salam Begawan. Dadah.